wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa mahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak-anak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini dengan segala rasa syukur, dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan segala rahmatnya, kita hari ini bisa melaksanakan puasa Ramadan, puasa yang penuh dengan ampunan, yang semoga hari ini kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik, ya. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kepada anak-anakku semuanya, hari ini kita melaksanakan pondok Ramadan yang mana kita laksanakan dalam bentuk daring karena di masa yang masih pandemi seperti ini. Kepada anak-anak saya berpesan bahasanya tetap jaga kesehatan, daya tahan tubuhnya harus tetap ditingkatkan, imunnya jangan lupa, ya. Terus kemudian kalian harus lebih banyak, apalagi di bulan puasa ini, lebih banyak berdoa, lebih banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, yang mana di bulan puasa ini semua pahala akan dilipat gandakan, ya. Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan materi tentang puasa, yang mana hari ini kita laksanakan itu adalah puasa Ramadan. Kita harus tahu dulu apa makna dari puasa. Puasa itu adalah menahan, ya, menahan itu secara bahasa. Kemudian secara istilah itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa itu. Nah, terus kemudian harus disertai niat dan syarat serta rukun tertentu. Jadi puasa itu secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan dengan niat dan syarat serta rukun tertentu. Terus kemudian yang membatalkan puasa itu ada banyak sekali, ya, makanya kita harus hati-hati, ya. Terus kemudian kita bahas dulu tentang puasa, macam-macam puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, terus kemudian puasa makruh, ada puasa haram. Nah, yang kita bahas dulu di sini adalah puasa wajib. Puasa wajib seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu namanya itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ini wajib bagi kita semuanya umat Islam yang sudah balik untuk melaksanakan puasa Ramadan. Terus kemudian ada puasa nadar. Ya, puasa nadar. Ini ketika nadar sudah terpenuhi kita melaksanakan puasa. Terus kemudian puasa kifarat atau denda yang biasa dilaksanakan ketika menjalankan ibadah haji dan kita melanggarnya dan kita dikenakan denda. Terus kemudian puasa qadha atau kita mengganti puasa, ya. Seperti halnya kita wanita itu biasanya kan dalam satu bulan itu pasti ada menstruasi yang kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka di sini nanti ketika selesai bulan Ramadan maka kita diwajibkan untuk mengganti puasa kita. Nah, terus kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa saja? Misalnya itu ada puasa sunnah Asyura atau yang kita laksanakan pada tanggal 10 Ramadan. Terus kemudian puasa hari Senin dan Kamis. Anak-anak ini, ya, perlu ditingkatkan ibadah kita, sunnah kita, ya. Semoga oleh Allah kita dimudahkan, ya, kita perbanyak puasa Senin Kamis. Terus kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ketika kita setelah selesai di tanggal 1 Syawal melaksanakan sholat Id, besoknya kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Syawal. Terus kemudian puasa Arafah yang kita laksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian puasa Sa'ban. Terus kemudian puasa tengah bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah di tahun Hijriah. Nah, puasa
di bulan Rajab ya. Ini sebagai amal soleh kita di bulan Rajab ya. Terus kemudian anak-anak ada lagi tadi apa? Selain puasa sunnah, puasa wajib, kemudian puasa makruh. Ya, puasa makruh yang pertama adalah puasa sunnah yang dilakukan seorang istri tanpa izin dari suami. Ketika kita menikah dan kemudian kita akan melaksanakan ibadah sunnah puasa, misalkan kita mau puasa Senin Kamis ya, kemudian tanpa atau tidak diizinkan oleh suami kita, maka kita itu puasa kita itu menjadi makruh. Nah, kemudian puasa sunnah yang dilakukan seorang tamu tanpa seizin dari tuan rumahnya. Terus kemudian puasa seorang anak yang tanpa ini anak yang belum balik ya, tanpa seizin dari orang tuanya. Terus kemudian ini yang perlu diperhatikan lagi adalah puasa haram. Haram untuk melaksanakan puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Nah, ketika takbir berkumandang, kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita di mushola, terus kemudian bertakbir. Nah, ini kita tidak boleh melaksanakan puasa Syawal. Terus kemudian puasa pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah. Puasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah. Nah, ini adalah berbagai macam puasa. Terus kemudian kita harus tahu puasa itu ada rukun syarat. Kalau niatnya puasa Ramadan, anak-anak semuanya sudah tahu ya, kita semuanya sudah dewasa, sudah bisa melaksanakan bagaimana niatnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu summa wadin arda'in fadhi syahri ramadana hadis sanadi fardhan lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Ramadan. Terus kemudian rukun puasanya bagaimana? Niat di malam hari. Nah, itu tadi niatnya. Terus kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa yang membatalkan puasa tadi? Nah, kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah yang jelas kita tidak boleh makan, minum, merokok, pokoknya segala sesuatu yang kita masukkan di dalam mulut ya. Terus kemudian muntah dengan sengaja, itu jika tidak diperbolehkan. Terus kemudian keluar haid ya, dan nifas, ini bagi wanita ya. Terus kemudian hilangnya akal, gila, mabuk, itu tidak diperbolehkan puasa. Keluar sperma dengan sengaja, bersetubuh, terus kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Terus kemudian syarat wajib puasanya apa? Yang pertama jelas kita orang Islam ya. Terus kemudian yang kedua baligh. Terus yang ketiga adalah berakal sehat. Kemudian selanjutnya adalah kuat melaksanakan puasa. Terus kemudian syarat sahnya yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian sudah baligh atau dewasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas, dan yang terakhir adalah pada waktu diperbolehkannya atau waktu yang diperbolehkannya puasa. Jadi tidak hari-hari yang diharamkan dalam berpuasa. Nah, semoga kita puasanya hari ini penuh ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Terus kemudian sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, ini ibadah sunnah yang harus kita laksanakan ketika berpuasa, yaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ketika kita mendengar suara beduk berkumandang, adzan berkumandang, maka kita segera menyegerakan berbuka dengan apa? Makan-makan yang manis, minum yang manis dulu ya. Terus kemudian berdoa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu birahmatika ya arhamar rahimin. Terus kemudian mengakhirkan makan sahur. Nah, terus kemudian mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir. Kita laksanakan ini setiap malam di mushola, di masjid ya. Terus kemudian memperbanyak tadarus. Kita sering mendengarkan setiap harinya di mushola, di mana-mana. Kalau bulan puasa itu banyak sekali orang tadarus, maka kita tidak harus di mushola atau di masjid, di rumah pun kita juga bisa tadarus. Terus kemudian sedekah dan ibadah sunnah lainnya, memberikan makanan untuk berbuka kepada orang lain. Nah,
ya. Terus kemudian hikmah puasa ini melatih diri kita untuk selalu bersyukur, ya, dan berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, alhamdulillah kita sebenarnya masih diberikan kesehatan yang kita kadang lupa, ya, sehingga kita hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan puasa. Terus kemudian untuk mencapai derajat ketakwaan kita, bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sebagai wahana kita bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Terus kemudian untuk mendidik dan menumbuhkan sikap empati, rasa belas kasih, murah hati kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bagaimana kita merasakan, bagaimana ketika mereka kelaparan kita juga ikut merasakan. Terus kemudian untuk mendidik dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini belajar kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, kalau puasa itu katanya setan itu dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak orang yang melaksanakan kesalahan, melaksanakan dosa? Nah, ini bukan setannya yang salah, tetapi kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena apa? Setan itu sudah ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia. Ketika iman kita kuat, insya Allah kita juga tidak akan tergoda, ya. Terus kemudian melatih sabar, mendidik disiplin dan menyehatkan badan. Insya Allah ketika kita melaksanakan puasa, kita akan menjadi lebih sehat, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Saya berpesan karena ini juga masih pandemi, tetap jaga protokol kesehatan anak-anak semuanya, ya. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah, ya. Terima kasih untuk semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.